Tata cara dari pesugihan esek-esek di Gunung Kemukus ini pun bisa dibilang sangat aneh. Jadi orang yang ingin melakukan ritual, mereka harus mencari pasangan yang bukan mahramnya. Lalu mereka datang ke Gunung Kemukus di hari-hari yang dianggap bagus. Lalu mereka melakukan hubungan intim setelah berziarah ke makam Pangeran Samudro. Dan ada yang mengatakan bahwa jika mereka melakukan intim di tempat terbuka, keinginan yang mereka inginkan akan lebih kuat dan lebih cepat untuk bisa dikabulkan. Hai, kembali lagi di sini bersama saya Jamil Aji. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang pesugihan esek-esek di Gunung Kemukus. Banyak orang yang menginginkan kekayaan dengan cepat, sehingga mereka melakukan pesugihan. Salah satunya pesugihan esek-esek di Gunung Kemukus ini. Gunung Kemukus sendiri berada di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pesugihan esek-esek di Gunung Kemukus ini sangat terkenal di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Apalagi karena pesugihan yang dilakukan di Gunung Kemukus ini berbeda dengan pesugihan pada umumnya, yaitu seseorang yang ingin melakukan pesugihan di sana harus melakukan ritual bersetubuh dengan orang yang bukan mahramnya. Karena banyak orang yang percaya bahwa jika mereka melakukan ritual bersetubuh di Gunung Kemukus ini, usaha yang akan mereka lakukan itu berjalan sangat lancar. Dan ritual di Gunung Kemukus ini biasanya dilakukan di hari-hari yang dianggap bagus, seperti malam Jumat Pon, malam Jumat Kliwon, atau hari-hari bagus lainnya. Tata cara dari pesugihan esek-esek di Gunung Kemukus ini pun bisa dibilang sangat aneh. Jadi orang yang ingin melakukan ritual, mereka harus mencari pasangan yang bukan mahramnya. Lalu mereka datang ke Gunung Kemukus di hari-hari yang dianggap bagus. Lalu mereka melakukan hubungan intim setelah berziarah ke makam Pangeran Samudro. Dan ada yang mengatakan bahwa jika mereka melakukan intim di tempat terbuka, keinginan yang mereka inginkan akan lebih kuat dan lebih cepat untuk bisa dikabulkan. Oke, setelah mengetahui dasar dari apa yang ada di Gunung Kemukus, jadi aku akan menceritakan kisah yang sebenarnya dari Gunung Kemukus. Jadi di sini ada dua versi cerita. Cerita yang pertama itu cerita yang sangat masyhur atau yang sangat terkenal di kalangan masyarakat. Jadi dulunya ada seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Majapahit. Ada juga yang mengatakan bahwa pangeran ini berasal dari Lumajang, dari versi yang berbeda. Yang pasti namanya adalah Pangeran Samudro. Nama Pangeran Samudro sendiri pasti sudah banyak yang mengenalnya, apalagi di kalangan Jawa Tengah. Nah, Pangeran Samudro ini semasa kecilnya memiliki ibu tiri. Dan ketika Pangeran Samudro besar, ketika sudah beranjak dewasa, Pangeran Samudro malah mencintai ibu tirinya sendiri yang bernama Dewi Antrowulan. Dewi Antrowulan memang memiliki paras yang sangat cantik. Jadi banyak orang yang mengagumi kecantikannya. Namun demikian, hubungan antara ibu dan anak adalah suatu hubungan yang sangat terlarang. Meskipun hubungan atau status yang mereka miliki adalah bukan merupakan hubungan kandung, ibu tiri dan juga anak tiri. Meskipun begitu, hubungan ini tetaplah hubungan yang sangat terlarang. Hari demi hari pun terlewati, hubungan antara mereka berdua pun akhirnya terungkap. Parahnya lagi, yang mengetahui hubungan mereka adalah tak lain dan tak bukan ayah kandung dari Pangeran Samudro sendiri. Sudah pasti reaksi dari sang ayah pun sangat marah karena mengetahui hubungan asmara antara istrinya dan juga anaknya sendiri. Dan pada akhirnya ayahnya pun mengusir Pangeran Samudro dari istana. Pangeran Samudro sangat sedih dengan keputusan ayahnya itu. Lalu Pangeran Samudro memutuskan untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, sekalian untuk menghilangkan rasa sedihnya. Waktu demi waktu pun akhirnya terlewati sampai akhirnya perjalanan Pangeran Samudro mencapai sebuah bukit yang bernama Gunung Kemukus. Kabar bahwa Pangeran Samudro berada di Gunung Kemukus ini pun akhirnya sampai di telinga Dewi Antrowulan atau ibu tirinya sendiri. Dan Dewi Antrowulan pun memutuskan untuk menyusul Pangeran Samudro di Gunung Kemukus. Parahnya, Dewi Antrowulan dan Pangeran Samudro malah melanjutkan hubungan terlarang ini. Bukannya membawa Pangeran Samudro pulang ke istana dan meminta maaf kepada ayahnya. Mereka malah melanjutkan hubungan terlarang itu. Ketika Dewi Antrowulan sudah bertemu dengan Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, belum sempat mereka melakukan hubungan intim. Akhirnya warga pun memergoki mereka dan meranjam mereka berdua sampai akhirnya mereka meninggal dunia. Kemudian mereka berdua dikubur dalam satu liang lahat di Gunung Kemukus itu juga. Namun ada yang mengatakan bahwa sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Pangeran Samudro sempat berpesan kepada siapa saja yang berhasil melanjutkan hubungan asmaranya, Pangeran Samudro akan mengabulkan seluruh permintaan dari orang yang berhasil melanjutkan hubungan asmaranya itu. Dari sinilah cerita pesugihan esek-esek Gunung Kemukus mulai terkenal dan mendasari tindakan orang-orang
yang pergi ke Gunung Kemukus untuk mencari pesugihan dan mencari kekayaan secara instan. Tapi banyak masyarakat yang tidak mempercayai cerita ini, karena cerita ini dianggap melenceng dan menyesatkan. Karena ada versi cerita lain yang mungkin lebih bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dibilang lebih masuk akal. Nah, cerita versi kedua yaitu Pangeran Samudro merupakan keturunan dari raja terakhir dari kerajaan Majapahit, yang pada saat itu tidak ikut melarikan diri ketika kerajaan Majapahit mengalami kekalahan dan keruntuhan. Kemudian Pangeran Samudro memutuskan untuk ikut bersama Sultan Demak dan tinggal di Demak Bintoro. Kemudian Pangeran Samudro mendapatkan bimbingan ajaran agama Islam dari Sunan Kalijaga. Dan Pangeran Samudro pun akhirnya diperintahkan untuk memperdalam ilmunya kepada seseorang kiai yang tinggal di daerah lereng Gunung Lawu. Dan ternyata kiai yang dimaksud tersebut adalah saudara tua dari Pangeran Samudro sendiri, yang bernama Agung Gugur. Namun Pangeran Samudro tidak mengetahui identitas asli dari kakaknya, sampai kakaknya atau Kiai Agung Gugur menceritakan sendiri tentang identitasnya sesaat sebelum Pangeran Samudro meninggalkan tempat itu. Untuk menyebarkan ajaran agama Islam di tempat lain, akhirnya Pangeran Samudro pun meninggalkan Kiai Agung Gugur dan berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mulai menyebarkan ajaran agama Islam yang telah diterimanya. Namun sayangnya, Pangeran Samudro wafat dalam perjalanan menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian Sultan Demak memberikan sebuah petunjuk dan amanah untuk menguburkan jasad Pangeran Samudro di sebuah bukit yang tidak jauh dari tempat meninggalnya. Dan pada akhirnya bukit itu sekarang dikenal sebagai Gunung Kemukus. Adanya makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus ini kemudian dikeramatkan oleh banyak orang. Ada yang menjadikannya sebagai tempat ziarah, ada juga yang menyalahgunakannya sebagai tempat untuk mencari pesugihan di makam Pangeran Samudro. Banyak orang yang meyakini bahwa cerita versi kedua lah cerita yang paling benar. Namun sangat disayangkan banyak orang yang tertipu dengan informasi yang beredar ketika mereka akan melakukan ziarah. Dan akhirnya mereka terjerumus kepada sesuatu yang terlarang, yaitu melakukan persetubuhan dengan seseorang yang bukan mahramnya dengan dalih melakukan pesugihan. Hal ini sangat meresahkan bagi masyarakat sampai-sampai ada beberapa mahasiswa UGM melakukan penelitian tentang pesugihan ese-ese di Gunung Kemukus ini. Dan hasil penelitiannya adalah yang menyebarkan mitos tentang pesugihan ese-ese di Gunung Kemukus ini ternyata pemilik warung dan penjaga penginapan. Jadi para peziarah yang akan berziarah ke makam Pangeran Samudro sebelum mereka menemui juru kunci, mereka akan bertemu dengan penjaga warung dan penjaga penginapan. Penjaga warung dan penjaga penginapan itu akan mengiming-imingi dengan stigma keinginan mereka akan terkabulkan jika mereka melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan mahramnya di gunung ini gitu. Dan sampai saat ini bisa dikatakan tempat itu atau Gunung Kemukus sudah menjadi prostitusi terselubung dengan dalih melakukan ritual pesugihan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di penginapan tersebut sudah tersedia wanita untuk dijadikan sebagai teman melakukan pesugihan ritual ese-ese di Gunung Kemukus nantinya. Itulah kisah dari pesugihan ese-ese di Gunung Kemukus. Kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, jangan sampai niat baik yang akan kita lakukan berubah menjadi hal yang sangat buruk, bahkan bisa meresahkan bagi masyarakat. Kalian juga harus bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah berdasarkan dengan apa yang kalian percaya dan agama yang kalian percayai gitu. Kalau di Islam ini sudah sangat jelas tidak diperbolehkan karena pesugihan sendiri adalah meminta pertolongan kepada makhluk halus, bukan kepada Allah. Apalagi pesugihan di sini melakukan bersetubuh dengan orang yang bukan mahramnya, sudah jelas itu zina. Bahkan Allah sendiri pun melarang zina. Allah melarang untuk jangan berdekat-dekat dengan zina. Wala taqrabuz zina. Jangan berdekat-dekat dengan zina. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kalian dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Jadi kalian tidak mendapatkan informasi yang salah dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik lagi. Oh ya, untuk kalian yang memiliki cerita menarik yang bisa diceritakan di channel ini, kalian bisa ngirim cerita kalian di email yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Terima kasih.